didudukkan satu lokasi dengan Rasulullah, itu syaratnya harus ruhama. Dia harus saling cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak meluapkan emosinya ketika berurusan dengan tubuhnya, tetapi ditahan dengan sabar. Kata Rasulullah, orang yang mampu menahan emosi ketika dia murka, mampu menundukkan suaranya ketika dia dalam keadaan emosi, bukan dicerat-ceritkan sampai terlihat uratnya. Sampai Nabi Muhammad Rasulullah pernah lewat di pasar, ada orang ngamuk-ngamuk pak, lewat di pasar ngamuk-ngamuk, sampai uratnya gini metu. Orang kalau sudah uratnya keluar nih kan, tingkat pirombo ngamuk iki wis nemen iki, ngotot ngamuk. Kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, kamu lihat orang itu? Iya Rasulullah. Lihat enggak ketika ngamuk itu Raini? Iya Rasulullah. Ketika dia murka, di sebelahnya ada syaitan yang dikipas-kipas sama syaitan supaya orang itu semakin marah, sehingga dia lupa kalau dia punya Tuhan Allah dan lupa dengan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi seneng pak, setan ini ketika sampai niki bojone berak, dibalas berak, iku setan itu kawalku, cepat jalan, terus no. Ikut terus iku. Ngomong be wong kasar, sama ini kasar. Dari mana dia tuh layak untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa. Katanya Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah sampai tengeri wes adalah orang yang ngomongnya ngototan, tidak mau sabar, emosian, gak gelem kardiman, karpe dewe. Iki wong tidak bakal seneng di dunia sampai di akhirat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT ya. Ojo ngamuan ya. Perlu sabar ini. Siti-siti emosi. Dia ngomong be koncone delik-delik rek motone. Apa ini? Sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, bukti kalau orang itu emosi, dia itu dikelilingi oleh syaitan. Sampai cek kan. Orang kalau sudah emosi itu akan dibakar oleh Allah SWT dengan api amarah dalam hatinya, sehingga akan tampak di wajahnya yang memerah dan mata yang merah. Itu sebab api yang berkobar dalam tubuh. Ala kulli hal, maka dari itu ayo ya kita toto, kita punya keluarga, kita toto, kita punya hidup. Mari wis ngomong ngotot itu dihilangkan. Suka ngangkat suara, telepon, suara ketemu orang, apalagi ketika emosi, tahan. Karena ketika sampai itu udah dapat apa-apa sampai, apa dapatnya? Tidak ada. Coba sampai ngocok lah ketika sampai ngamuk. Raini mesti elek nih kocok. Gimana mungkin? Tidak mungkin ganteng. Emosi cocok nih kocok. Elek Raini. Tapi orang yang suka mesem-mesem ini sawang-sawangannya enak. Semoga kita diberikan akhlak yang mulia ini ya. Ayo ditoto bareng-bareng. Kita amalkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul nanti kita ke depannya akan jadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, bagaimanakah orang tadi itu yang bisa menahan emosinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang ini perlu, Pak. Tapi kalau sudah urusannya sama agama, jangan sabar sampean. Anak saya mabuk beb, jangan diem. Bisa sabar, keliru kalau itu. Anak saya narkoba beb, sampean diem. Sampean tahu barangnya ada, diem. Sampean dosa. Sampean tahu istrinya tidak pakai jilbab, keluar tidak pakai kerudung, dilihat sama laki-laki, dinikmati tubuhnya, sampean diem. Oh, tidak bisa, ini harus marah. Sampean tahu anak sampean melakukan kesalahan-kesalahan, tidak sholat, tidak puasa, sampean pura-pura diem. Ini bukan sabar, tapi ini adalah menjidrai agama dari Allah Subhanahu. Sampean harus tahu Nabi Muhammad itu sabarnya orang. Tapi kalau sudah agama yang diotek, tidak ada sabar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza duji'a haqqullah lam yakum ahadun bighadabi. Kalau sudah hak Allah yang dipermainkan, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu meredam emosi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau temenanan Kanjeng Nabi. Tapi kalau sudah urusannya biasa, tidak ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semoga kita punya akhlak yang mulia ini ya. Sabar, baik, begitu ya, tenang. Kalau urusannya pribadi Pak, urusan uang, warisan, toko, ketenaran, persaingan perdagangan, sabar. Tapi kalau urusan agama, ojo mundur sampai. Ojo mundur. Allahu Akbar temenanan, maju.
Tapi kalau urusan toko kuno ada dunia pak, rezeki sampean sudah ditulis, tak mungkin kurang, tak mungkin lebih. Kalau satu hari dapat 50 ya 50. Ojo emosi gara-gara mama ikut jipe catatan di sun. Semari catat sampai yang sudah ditulis sama Allah sebelum sampai lahir. Tidak usah diemosi. Tidak bakal nambah, tidak bakal kurang, tidak sampai emosi. Tapi kalau sampai sabar, rezeki sampai akan barokah dan akan dapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau itu sampai kembangkan sampai menjadi orang-orang yang ruhama, maka sampailah orang-orang yang kata Allah Ta'ala layak untuk menjadi pendamping dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga hati kita dibuka oleh Allah SWT, dan semoga wajah kita selalu ditampakkan wajah yang meriah, yang senang, yang sumriwing, sehingga bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Dan semoga ilmu yang kita kaji bukan cuma didengar, tapi bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, sehingga ke depan kita menjadi orang yang lebih berhati-hati menghabiskan umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah kepada keluarga kita, pada anak istri kita. Dan semoga hari ini kita buka dengan majlis, semoga hari ini menjadi hari yang barokah, sampai 1 minggu ke depan menjadi minggu-minggu yang barokah. Dan semoga kita dipertemukan lagi di minggu-minggu yang akan datang, di rebu-rebu yang akan datang, satu hadis demi satu hadis, insya Allah bisa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang hadir dosanya dimaafkan oleh Allah SWT.